Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat At-Takatsur. Yang lalu sudah kita bahas sampai ayat yang kedua. Dari awal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan peringatan dari Allah. Alhaakum at-takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak harta. Ini peringatan dari Allah bahwa memperbanyak harta itu menyimpangkan dari atau memalingkan dari maksud dan tujuan manusia dicipta. Allah menciptakan manusia ini bukan untuk dunia, bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk akhirat. Nah, sementara tabiat manusia, tabiat kemanusiaannya itu suka sekali menumpuk harta. Dan tabiat manusia itu senang mengumpulkan harta karena memang dunia itu, kata Rasul SAW, khulun hudrah. Dunia itu manis dan hijau. Manis rasanya, hijau dipandang, enak dipandang, enak rasanya, manis, kata Rasul. Sehingga ini di banyak ayat Allah katakan bal tuhibbunal mala hubban jamma di surat Al-Fajr ya. Bahkan kalian itu tuhibbul mala, sangat mencintai harta. Tuhibbul mala hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat. Atau di ayat lain Allah katakan wa innahu lil khairi wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta lasyadid, artinya sangat. Lalu di ayat lain Allah katakan bal tu'siruna hayatad dunya, bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan itu watak asli kemanusiaan. Dan banyak sekali ayat memperingatkan akan bahaya menumpuk harta kemudian melalaikan akhirat. Selama tidak melalaikan akhirat itu tidak apa-apa. Sehingga akhirat yang harus lebih tinggi cita-citanya. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini paling tingginya cita-cita kami. Dan jangan kau jadikan dunia ini akhir daripada ilmu kami. Kalau kita lihat banyak muslimin yang selalu dijadikan tolak ukur ilmunya adalah masalah dunia, profesor, doktor, dan seterusnya, keduniaan. Sampai Rasul mengajarkan doa seperti itu. Di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga nasihat ya, kalau tadi di At-Takatsur itu bahwa memperbanyak harta itu melalaikan dari akhirat. Selama tidak melalaikan akhirat itu tidak masalah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada dua hal yang boleh manusia itu iri. Yang pertama adalah orang yang berilmu
diberi ilmu oleh Allah, ilmu Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran siang dan malam, dan keluarganya mengatakan, sekiranya aku dikaruniai oleh Allah taufik bisa membaca Al-Quran seperti tetanggaku ini, kemudian bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diberi harta oleh Allah. Orang yang diberi harta yang banyak, kemudian hartanya dibelanjakan di jalan Allah, dia bisa mensyukuri nikmat dari harta yang Allah berikan. Yang demikian boleh iri. Nah, tetapi kalau kemudian dunia yang menjadi tujuan, seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Isra ini, kata Allah, man kana yuridul ajila, barang siapa yang ingin yang segera, ajila itu segera, yaitu dunia. Ini kan melalaikan tentang perjalanan yang jauh. Kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasya'u. Kami akan segerakan baginya. Liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Belum tentu setiap orang yang ingin dunia diberi oleh Allah, tapi sebagiannya diberi. Jadi dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa ajalna lahu jahannam, tapi kemudian summa ja'alna lahu jahannam, tapi berakhir di jahannam. Artinya belum tentu orang yang diberi harta itu dicintai. Jadi harta itu diberikan oleh Allah kepada calon penghuni jahannam, bahkan hartanya hanya menyampaikan ke jahannam. Nah, Allah memberikan harta kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah murkai. Yaslaha madmuman madhura. Dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dan terusir. Di ayat 19-nya Allah berfirman, ini yang seharusnya setiap kita. Waman aradal akhirata. Jadi keinginan tertingginya akhirat, ya. Keinginan tertingginya akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mencapai akhirat, sehingga dia sibukkan urusan akhirat. Nah, waktu dan tenaganya banyak untuk akhirat. Bahkan kalau toh diberi dunia, dia untuk akhirat. Walaupun dia sibuk di urusan dunia, dia untuk akhirat. Man arada al-akhirata. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum maskura. Maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Nah, kita lihat lagi tafsirnya kita sampai ke ayat ketiga. Bagaimana orang yang lalai ya karena menumpuk harta, lalai, dan itu susah. Orang itu kalau sudah dibuka oleh Allah jalan-jalan rezeki, itu susah untuk melepaskan diri. Beda dengan orang yang belum sukses, belum berhasil, itu masih ringan karena itu masih di otaknya, masih di idealismenya, masih di cita-citanya, itu masih ringan. Beda kalau sudah dapat uang banyak. Nah, kata Allah apa? Hatta zurtumul maqabir. Kalau tidak Allah beri taufik, maka itu kamu akan lalai sampai mati. Kalla sawfa ta'lamun. Allah kemarin sudah dibahas, itu pasti kalian akan melihat, ya, pasti kalian akan mengetahui.
Ini kalla saufa ta'lamun. Hai saufa ta'lamuna, maksudnya kamu akan mengetahui akibata amrikum, akibat urusan kalian. Bitakasur, yaitu ketika kalian memperbanyak harta atau menumpuk harta tanpa ditunaikan pada jalan yang benar. Alladzi alhakum, yang harta itu telah melalaikan kalian anil akhirah, telah melalaikan kalian dari akhirat. Summa kalla sawfa ta'lamun. Wa hadhihi jumlatu ta'kidun lirrad'i. Jumlah ayat ini kata beliau itu takkid itu penegasan. Lirrad'i marratan tsaniyah, penegasan bahwa pasti kalian akan mengetahui. Artinya jangan sembrono, jangan sampai kalian lalai. Wahai para penumpuk harta, kan gitu. Boleh numpuk harta itu boleh, tapi tadi tanggung jawabnya juga berat, tidak mudah. Summa qala kalla law ta'lamuna ilma yakin. Kemudian Allah mengatakan kalla law ta'lamuna ilma yakin. Sekali-kali kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ilmu yang yakin, yakni haqqan. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian tahu dengan penuh keyakinan yang tidak bercampur keraguan, la araftum, pasti kalian akan tahu, annakum fi dalalin, bahwa kamu berada dalam kesesatan. Apa sesatnya apa? Tadi nyibukkan harta dari akhirat, ya. Sibuk urusan dunia, lupa atau lalai tentang akhiratnya. Sekali lagi bahwa kita ini dicipta untuk akhirat. Sementara sampai kita kadang usia senja belum mempersiapkan diri tentang bagaimana menghadapi akhiratnya. Ibadahnya yang lalu bagaimana selama ini, ibadah-ibadah yang sudah kita jalani bagaimana, apakah sudah benar. Nah, walakinnakum la ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kalian masih belum sadar tentang yang terpenting daripada menumpuk harta, itu karena kalian tidak mengetahui dengan ilmu yakin. Kenapa? Li'annakum ghafiluna, karena kalian itu lalai. Jadi dunia itu memang melalaikan, ya. Di ayat lain Allah katakan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kalau di ayat ini apa? Alhaakum, melalaikan kalian. Lahun artinya lalai. Fi hadi dunia, di dunia, sibuk dengan urusan dunia. Menyibukkan kita, kalau kita lihat ya, setiap harinya kita sibuknya apa? Rata-rata ya urusan dunia. Mau berpindah ke urusan sibuk akhirat itu susah, ngapain ya? Ya, karena kurang biasa atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena dari kecil memang urusan dunia. Nah, walau alimtum, kalau kalian tahu ilmal yakin, dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang penuh keyakinan, la araftum, pasti kalian tahu, annakum fi dalalin, bahwa kamu dalam kesesatan, wa fi khata'in adim, dan dalam kesalahan yang besar. Nah, maka yang kalau cuma
bangga dengan banyaknya harta. Nah, hati-hati kalau kena ayat ini. Kenapa Allah mengatakan di ayat berikutnya la tarawunnal jahim? Pasti kalian akan melihat jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian pasti kalian akan melihat jahim itu dengan keyakinan. La tarawu, pasti kalian akan melihat. Di sini ada 3 penguat. Hadhihi al-jumlah, ayat ini mustaqilatun, itu sendiri. Laisat jawabul, bukan jawabannya lau. Lau tadi di atas, lau ta'lamun ilmal yakin. Kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin, pasti kalian melihat jahim. Itu salah pengertian seperti itu. Seakan-akan menjadi jawabannya dari lau. Kalau, lau ini artinya kalau. Kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Diartikan seperti itu kurang pas. Tidak benar. Walihada yajibu 'alal qari', dari itu wajib bagi pembaca surat ini an yakfa inda qawlihi kalla sawfa ta'lamuna ilmal yakin. Harus berhenti di sini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin. Ilmu yakin tadi mengerti tentang akibat akhiran dari menumpuk harta. Wa nahnu nasma'u katsiran minal a'immah yusalluna fayaqulun, kami sering mendengar para imam salat kemudian membaca ayat kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Sekali-kali tidak, kalau kalian tahu dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Sepintas kayaknya enggak masalah ya. Sehingga lamnya di sini sebagai jawaban dari lau. Kalau kalian mengetahui, pasti kalian melihat. Nah, tapi ternyata berhenti di sini itu salah. Wa hadza al-wasalu imma ghaflatun minhum wa nisyanun. Orang baca nyambung sampai ke sini bisa jadi karena dia lalai atau lupa. Wa imma annahum lam yata'ammalu al-ayata haqqat ta'ammuli. Atau dia kurang perhatian pada ayatnya, tidak ngerti yang dibaca. Nah, cuma hafal saja. Wa illa lau ta'ammaluha haqqat ta'ammuli, kalau dia mau sedikit memperhatikan maknanya dengan benar, lawajadu annal wasala yufsidul makna. Dia pasti akan tahu bahwa menyambung dengan ini, dengan la tarawunnal jahim ini akan merusak makna, maknanya rusak. Li'anahu idza qala kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Karena kalau dibaca seperti ini, sekali-kali tidak, kalau kalian tahu dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Artinya apa? Sahara ru'yatul jahim masrutatun bi ilmihim. Artinya kamu melihat neraka jahim disyaratkan karena kamu tahu. Karena kamu punya ilmu. Wa hadza laisa bisahih. Yang demikian tidak benar. Ya.
Karena orang itu tahu nggak tahu ya pasti melihat jahim, ya. Gitu maksudnya. Orang kafir nggak belajar ayat ya pasti melihat nanti jahim. Masih gak ngerti, gak pernah belajar ayat, nggak pernah baca ini ya melihat nanti. Bukan sebagai jawaban syarat. Lidzalika yajibut tanbih. Dari itu hendaknya dinasihati. Wat tanbihu lihadza man sami'a ahadun yaqra'u kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Orang yang baca berhenti di ini la tarawunnal jahim, hendaknya dinasihati. Yunabbihu diingatkan wa yaqulu lahu, sampaikan padanya, ya akhi, wahai saudaraku, hadzal wasal yuham fasadul makna. Kamu melanjutkan bacaan seperti ini sangat dikhawatirkan merusak makna. Fala tasil waquf atau waqif, maka jangan kamu sambung, berhentilah di al-yakin. Nah, awalan yang pertama, li'annaha ra'sul ayat, karena al-yakin di sini merupakan ra'sul ayat penutup ayat keempat tadi ya. Wal masru', dan yang disyariatkan ketika membaca ayat itu an yakifal insanu inda ra'si kulli ayatin. Disyariatkan kalau orang baca Al-Quran itu berhenti di akhir ayat itu. Nah, jangan nyambung di ayat berikutnya. Wasanian yang kedua, annal wasal, karena menyambung bacaan, yufsidul makna, bisa merusak maknanya. Nah, seperti tadi bacanya, kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kalau kamu tahu dengan sebenarnya, pasti kalian akan melihat jahim. Idzan jadi la tarawunnal jahim, apa artinya? Pasti kalian melihat jahim. Ini jumlatun musta'nafatun. Jumlah musta'nafah ini atau musta'nifah itu kata tersendiri, bukan sebagai jawaban dari ayat-ayat sebelumnya. La silata laha bima qablaha, tidak bersambung dengan ayat sebelumnya. Tapi ayat ini nasihat bagi orang yang sibuk dengan dunia, sibuk menumpuk harta. Nah, wa ya jumlatun qasamiyatun. Nah, yaitu jumlah ini jumlah qasamiyah. Jumlah qasamiyah ini jumlah ayat, disebut jumlah. Jumlah itu kalimat qasamiyah. Qasamiyah ini sumpah. Jadi ini kalimat sumpah. Fima qasama muqaddarun. Di sini ada kalimat sumpah atau kata sumpah yang dihilangi, yang dikira-kira sebelum lamnya ini. Wa taqdiru, jadi asalnya wallahi. Apa wallahi? Demi Allah. Lamnya ini lam jawab sumpah. Sumpahnya mana? Wallah. Nunnya ini penegasan dari kata aro, ini melihat. Wallahi, pasti kalian akan melihat jahim. Nah, walihada yaqulul mu'arribun fi i'rabiha inna allama muti'atun lil qasam, sehingga lamnya di sini sebagai jawaban qasam. Wa jumlah tarawna hiya jawabul qasam. Tarawna jawab qasam. Jadi setelah sumpah kemudian mau jawab qasam harus ada lamnya.
Wal qasamu mahdhufun, dan kata sumpahnya dihilangi. Ini banyak di hampir setiap ayat yang seperti lakot kayak gitu, atau huwa lakot, itu asalnya wallahi lakot. Nah ini juga wallahi latarawunnal jahim. Asalnya bunyinya begini, wallahi latarawunnal jahim. Nah, wal jahim, jahim ismun min asma'in nar. Jahim itu nama dari api-api dari nama api neraka. Jadi neraka itu banyak namanya. Ada Jahannam, ada apa? Jahim. Apa ada lagi apa? Summal atarawunaha ainal yakin ta'kidun. Ini penegasan. Pasti setiap orang itu akan melihat jahim. Ta'kidun li ru'yatiha. Wa mata tara, kapan kamu melihat? Tura yaumal qiyamah. Kamu nanti melihat jahim di kiamat, pada hari kiamat. Ketika manusia di mahsyar, itu jahimnya muncul, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta biha, didatangkan jahim. Ini loh tempat kalian. Dan ketika itu manusia ingat pada dosa-dosa yang lalu, perbuatannya di dunia. Nah, ketika neraka jahim mulai ditampakkan. Tujarru bisab'ina alfa zimamin. Neraka jahim itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70.000 kekang tali besar. Besar talinya. Jumlahnya berapa? 70.000. Nah, kullu zimamin, masing-masing tali kekang, yajurru sab'una alfa malakin, dipegangi. Kenapa saya dipegang? Karena mau berontak. Kereng dari kerangnya, kereng ganas. Nah, buas kutu maunya itu sudah melahap hamba-hamba Allah yang durhaka pada Allah. Nah, memang dibuat untuk itu, nyiksa orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Famatanuka bihadzan nar, bagaimana perkiraanmu, bagaimana keyakinanmu tentang api ini? Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Nah, innaha narun kabiratun, bahwa itu api yang sangat besar, punya mulut lagi, punya leher, bisa gereng, bisa mengaung kayak singa gitu. Yang gaungannya bikin orang jantung mau jatuh. Kabiratun azimatun, sangat besar itu Jahannam atau Jahim. Lianna fiha sab'ina alfa zimamin, karena diikat 70 tali. Kullu zimamin yajrihi sab'una alfa malakin, masing-masing tali dipegangi 70.000 malaikat. Banyak, besar malaikatnya itu besar. Wal malaikatu idhamun sidadun, malaikatnya itu besar dan keras. Nah, manusianya seberapa? Ada riwayat dari telinga ke pundaknya itu 100 tahun perjalanan. Narun azimatun, nerakanya itu sangat dahsyat. A'adanallahu minha, semoga Allah melindungi kita dari neraka. Ini tadi ya, dari kaitannya sama ayat ini, agar kita mengobati
tabiat yang kurang baik pada diri kita, tabiat kemanusiaannya itu memang senang harta. Tapi bukan untuk itu kita dicipta. Nah, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im, kemudian pada hari itu akan ditanya seluruh kenikmatan. Summa fi dzalikal waktu fi dzalikal mauqifil azim, pada saat manusia berdiri di mahsyar itu yang disebut di sini mauqifun azim. Mauqifun azim itu tempat, mauqif itu berdiri, tidak ada yang duduk. Lama itu berdiri 50.000 tahun karena dasarnya panas. Matahari 1 mil di atas kepala manusia. Ada yang air peluhnya sampai lututnya, pusarnya, lehernya, hidungnya. Apa terus yang kita persiapkan untuk menghadapi? Dan pasti tidak ada yang ketinggalan. Nah, tus'alunna yawma idzi anin na'im. Wa talafal ulama rahimahullah fi qawlihi la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Al muradu al kafir awil muradu al mu'min wal kafir. Apakah yang ditanya ini orang kafir saja atau orang kafir dan mukmin? Nah, wasawabu annal murad al mu'min wal kafir. Yang benar bahwa yang ditanya nanti orang mukmin dan orang kafir. Ditanya semua. Sehingga kata Al-Imam sahabat yang insyaallah Ibnu Umar mengatakan barang siapa minta harta berarti minta lama hisabnya di dunia, di akhirat ya. Nah, sedikit ada ayat yang juga menasihati kita tentang hendaknya kita meluruskan lagi apa cita-cita kita, keinginan kita untuk akhirat ya, dan waspada daripada dunia. Nah, sebentar lagi kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Ma'arij, yubassarunahum, ya, padahal mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang yang berbuat durhaka ya karena sibuknya dengan dunia sampai akhiratnya terlalaikan. Kalau saya tanya apa sih hukumnya? Hukumnya apa? Lalai dari akhirat. Atau hukumnya orang itu sibuk dengan dunia atau cinta dunia. Kalau kita lihat dari ayat tadi, at-takasur itu hukumnya haram. Setiap perbuatan yang dicela oleh Allah itu hukumnya haram. Nah, apalagi sampai tadi ya, melalaikan dari akhirat. Kita lihat coba ini ayat di surat Al-Ma'arij. Orang-orang yang durhaka nanti ketika melihat neraka jahim, mereka itu menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab. Nah, ditebus bukan dengan harta. Kalau harta sih mending. Walaupun kata Allah di ayat lain, kalau kalian punya emas sebesar bumi, mau enggak ditebus dirimu? Mau. Lah di sini bukan dengan harta, dengan apa? Anak-anaknya mau dibuat untuk nebus agar dirinya tidak disiksa. Apakah cukup dengan anaknya? Tidak. Istri-istrinya mau dibuat jadi tebusan. Yang penting saya tidak disiksa. Pak akhi, saudara-saudaranya mau dibuat tebusan. Yang penting saya tidak disiksa. Allah tidak menginginkan yang seperti ini. Tapi manusia karena dahsyatnya siksa Allah,
Ya, sampai anak-anaknya siap untuk dijadikan tebusan dirinya, istrinya, saudaranya. Nah, tapi ya nggak mau, istrinya ya nggak akan mau, saudaranya, anak-anaknya nggak mau. Ketika ditiupnya sangkakala, hubungan nasab itu sudah berhenti, sudah tidak ada lagi istri, nggak ada suami, nggak ada anak. Kecuali kalau orang-orang bertakwa, beriman dan bertakwa, nanti dimasukkan surga semua, dipertemukan semuanya. Dikumpulkan lagi oleh Allah. Wa fasilatihi allati tuwi, keluarga yang melindunginya di dunia, saudaranya, keluarganya, ya, kerabat-kerabatnya, wa man fil ardi jami'an, bahkan dan seluruh orang di muka bumi mau dijadikan tebusan untuk menebus dirinya. Siapa yang mau? Nah, kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya. Kala innaha ladho, kata Allah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak. Api yang bergejolak untuk membakar siapa? Bani Adam. Naza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'uman adbara wa ta'ala, yang memanggil orang yang berpaling. Dipanggil oleh neraka itu, dipanggil. Jadi sampai bentak-bentak gitu. Nah, orang-orang yang berpaling dari akhirat, berpaling dari dunia. Berpaling dari akhirat menuju dunia. Maka kita ingat di ayat ini masih diteruskan, wajah ma'afa'au'a, yaitu orang yang sibuk mengumpulkan harta lalu menyimpannya, tidak tidak disalurkan di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Eman, ya, karena banting tulang, peras keringat. Nah, banyak ayat-ayat seperti ini, banyak mengingatkan kepada kita semua, menasihati diri kita semua agar sadar kita ini berjalan menuju akhirat. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum sintan. Sesungguhnya dua perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Dua perkara itu apa? Al-hawa wa tulul amal, nafsu dan panjang angan-angan. Lianna hawa, karena hawa nafsu itu yasudduhum anil haq, itu bisa menghalangi dari kebenaran. Jadi orang menyimpang dari jalan yang lurus itu karena mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu tadi sibuknya ya mengumpulkan harta tadi, panjang angan-angan. Itu yasudduhum anil akhirah, akan menghalangi kalian dari akhirat, melupakan dari akhirat, melalaikan kalian dari akhirat. Apa itu? Panjang angan-angan. Usianya sudah 90 tahun, tapi kalau bicara dunia kayak umur 15 tahun. Ya, ada memang dua hal yang nggak bisa orang itu pikun, harta, satunya lupa, dan masa muda, Pak. Dua yang nggak bisa orang itu lupa, harta. Nah, kata Ali, harta mengikuti hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran, panjang angan-angan menghalangi, melupakan dari akhirat. Irtahalati dunya mudbiratan, dunia ini berjalan ke belakang, menjauh, lari dari kita. Wartahlati dunya akhiratu, dan dunia itu dan akhirat berjalan ke depan, menghampiri kita. Tapi kebanyakan orang malah mengejar yang
lari melupakan yang menghampirinya. Dari itu, kalau kita jujur memang ingin selamat, maka kita tidak akan buang-buang waktu tanpa bernilai ibadah, tanpa bernilai pendekatan diri kepada Allah SWT. Itu maka ayat ini mengingatkan kita agar kita serius di dalam menyelamatkan diri kita dari bahaya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang kita bahas. Ini mudah-mudahan menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.